Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Yudhistha Salsabila. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis kerusakan pada bangunan yang telah saya survei, yaitu pada bangunan Sekolah TK dan SD Al-Azhar yang berada di Jalan Ahmad Yani. Jadi, setelah disurvei pada 1 Juli 2026, hasil surveinya ditemukan kerusakan berupa retak horizontal yang disertai dengan terkelupasnya lapisan plaster dinding. Pada bagian sudut kolom atau dinding, kerusakannya itu membentuk rongga pada permukaan sehingga harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah retaknya itu terjadi pada lapisan plaster atau telah mencapai elemen strukturnya? Seperti ini. Berdasarkan 7 parameter analisis kerusakan bangunan berdasarkan 7 parameter SLF atau sertifikat layak fungsi. Yang pertama yaitu parameter arsitektur. Dari aspek arsitektur, kerusakan ini memengaruhi kualitas visual pada bangunan karena permukaan dinding tidak lagi utuh dan rapi. Selain mengurangi estetika, plaster yang terkelupas berpotensi menyebabkan kerusakan yang semakin luas apabila tidak segera diperbaiki akibat pengaruh cuaca maupun kelembapan. Selanjutnya, parameter struktur. Pada aspek struktur, berdasarkan pengamatan visual, belum dapat disimpulkan apakah kerusakan ini termasuk kerusakan struktur apa tidak, karena tulangan maupun betonnya itu tidak terlihat yang pada area yang rusak. Namun, keretakan ini tetap perlu diwaspadai. Apabila retaknya berkembang terus, bisa saja ini menjadi kerusakan dengan parameter struktur. Maka diperlukan non-destructive test atau NTD seperti hammer test atau ultrasonic pulse velocity untuk memastikan kondisi struktur bangunan tersebut. Kemudian parameter mekanikal. Pada aspek mekanikal, kerusakan ini tidak menunjukkan adanya dampak terhadap parameter mekanikal seperti sistem HVAC, ventilasi, maupun yang mekanikal yang lainnya. Selama observasi pun tidak ditemukan gangguan pada fungsi sistem tersebut. Selanjutnya, parameter elektrikal. Dari aspek elektrikal juga tidak terlihat adanya instalasi listrik yang terganggu terhadap keretakan ini. Oleh karena itu, berdasarkan observasi pada kerusakan ini itu tidak terpengaruh atau dipengaruhi atau mempengaruhi pada fungsi bangunan tersebut. Aspek plumbing juga tidak ditemukan kerusakan, adanya indikasi kebocoran pipa, rembesan air, ataupun kerusakan instalasi perpipaan di sekitar lokasi kerusakan. Namun apabila tidak di balik dindingnya itu ada jalur pipa, maka perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan tidak terjadinya kebocoran yang tersembunyi. Selanjutnya yaitu parameter tata ruang luar. Kerusakan ini berada pada bagian dalam bangunan, sehingga tidak memberikan dampak terhadap parameter tata ruang luar seperti sirkulasi kendaraan maupun akses menuju bangunan. Dan yang terakhir yaitu parameter aksesibilitas. Dari aspek aksesibilitas, kerusakan ini tidak menghambat jalur sirkulasi pengguna. Namun apabila plaster yang terkelupas semakin meluas, terdapat risiko serpihan, material jatuh, dan dapat membahayakan pengguna bangunan. Oleh karena itu, perbaikan sebaiknya dilakukan sesegera mungkin. Baik, kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi, kerusakan yang lebih dominan itu mempengaruhi pada parameter arsitektur karena menyebabkan penurunan kualitas finishing bangunannya. Sementara untuk parameter struktur perlu dilakukan pengetesan kembali apakah kerusakan ini tidak dipengaruhi oleh parameter struktur. Adapun parameter mekanikal, elektrikal, plumbing
dan tata ruang luar dan aksesibilitas itu tidak menunjukkan dampak bahwa kerusakan ini dipengaruhi atau dapat berpengaruh pada parameter tersebut. Sebagai tindak lanjutnya, disarankan dilakukan pemeriksaan pada lapisan plester serta inspeksi teknis apabila keretakan mengalami perkembangan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.